Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah berlalu bulan suci Ramadan yang mana di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita mampu menyelesaikan kewajiban ibadah di bulan suci Ramadan. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sunnah, baik itu salat tarawih ataupun tadarus yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah hadis, lil shaim farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, ada dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan dua hal tersebut. Iza aftara fariha. Yang pertama, jika dia berbuka puasa dia senang. Yang tadinya dia merasakan lapar, yang tadinya dia merasakan dahaga, ketika air sudah membasahi tenggorokannya, terus rasa manis dari buah kurma, dari makanan-makanan yang mulai sedikit demi sedikit masuk ke dalam mulutnya, mengisi perutnya sehingga hilanglah dahaganya, sehingga hilanglah laparnya. Senang dengan berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Dan orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya akan bahagia, akan gembira ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah puasa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai daripada ibadah bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan dari hari-hari bulan suci Ramadan. Ketika genap kita melaksanakan 1 bulan penuh daripada ibadah puasa di bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian. Itu menunjukkan bahwa ketika kita selesai daripada ibadah, kita mengerti dan kita mengakui bahwa keberhasilan kita menjalankan ibadah itu tak lain tak bukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berintahkan kita untuk ditukabbirullaha, untuk bertakbir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di malam-malam hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ala mahadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kita semua kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
mudah untuk melaksanakan ibadah, mudah untuk melaksanakan ketaatan, mudah untuk menjaga diri kita daripada maksiat, itu tak lain tak bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mestilah kita syukuri. Oleh sebab itu surah Al-Baqarah ayat 185 ini ditutup dengan wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Wala'allakum tashkurun. Tashkurun, kaum muslimin dan muslimat, itulah indahnya bahasa Al-Quran dipakai dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kalau dalam bahasa Arab hal atau mustaqbal, pekerjaannya sekarang ataupun nanti sampai kapanpun. Maknanya adalah siapa orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia menambah ibadah sunnah, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Lalu apa ciri-ciri orang yang bersyukur? Yang dimaksud dengan ayat ini yaitu orang-orang yang ketika di luar Ramadan pun dia tetap meningkatkan amal ibadah. Selama Ramadan itu untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita bersyukur yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak salat dan bersedekah. Dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana Allah telah banyak memberikan nikmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami dengan keagungan kami, dengan maha pemurah kami, berikan kamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Ketika kami telah memberikan kamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu. Poin yang pertama, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul memperhatikan salat yang kita lakukan. Baik dari waktu pelaksanaannya, lebih tepat waktu, cara pelaksanaannya dengan cara berjamaah, dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Salat 5 waktu wajib kita lakukan, dan lebih baik lagi jika dilakukan berjamaah. Jika tidak bisa di saat-saat seperti sekarang kita melaksanakannya di masjid ataupun mushola, kita bisa melaksanakannya di rumah bersama anak, bersama istri, bersama keluarga kita. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ketika kita ingin melaksanakan sholat. Yang pertama, mestilah dengan pakaian yang terbaik yang kita punya, pakaian yang suci, pakaian yang dari rezeki yang halal dan yang menutup aurat. Yang kedua, yang mesti kita perhatikan ketika mendirikan sholat adalah menyempurnakan wudhu. Sholat mempunyai syarat sah. Tak sah sholat seseorang jika wudhunya tidak sempurna. Oleh sebab itu, jika kita ingin mendapatkan sholat yang sempurna, yang kita akan haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diawali dengan wudhu yang sempurna. Baru yang ketiga adalah menghadirkan perasaan bahwa sholat ini adalah sholat terakhir kita di muka bumi ini, sehingga kita tidak banyak lagi membuat hal-hal selain daripada sholat itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Kautsar, wanhar. Nahara yanharu.
itu asal artinya